Gimana caranya agar tanaman anggur kita itu nantinya yang tadinya jelek menjadi bagus, pertumbuhannya juga bagus, cabang tersiernya kembali bagus, daunnya lebar-lebar dan nantinya akan membawa buah lebih banyak lagi. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang masalah ini bagi teman-teman yang mempunyai tanaman anggur. Anggurnya kok sudah lama tidak berbuah lagi, langkah ini bisa diterapkan pada tanaman anggurnya. Berikut video yang akan saya bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya channel petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl, jalur Pantura, Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, berada di Jawa Tengah. Nah, pada video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya pada teman-teman pemirsa bagaimana cara memulihkan tanaman anggur kita yang rusak, atau bagaimana cara memulihkan tanaman anggur kita setelah berbuah tetapi dirawat beberapa lama dia tidak berbuah lagi, ya. Karena cara ini harus dilakukan, yaitu dengan cara peremajaan cabang tersier, ya. Bagi teman-teman yang mempunyai tanaman anggur pertama kali kok berbuah dan selanjutnya buahnya tidak banyak dan jelek, maka langkah ini itu perlu diterapkan pada tanaman anggur kita. Setelah tanaman istirahat lama dia tidak berbuah lagi, maka harus kita lakukan peremajaan cabang tersier. Karena apa pentingnya meremajakan cabang tersier? Karena kalau cabang tersier ini baru, dia akan lebih melancarkan nutrisi sehingga tanaman kita nantinya akan berbunga dan berbuah lagi. Maka dari itu pentingnya kita meremajakan cabang tersier agar aliran nutrisi itu aliran nutrisi muda. Kalau aliran nutrisi muda itu jalannya lebih kencang dan prosesnya lebih bagus. Maka dari itu untuk teman-teman yang ingin membuat tanaman anggurnya itu lebih bagus lagi, ketika tadinya sudah sering berbuah terus sekarang ngambek tidak mau berbuah lagi, ya langkah ini perlu diterapkan. Pertama, kita harus melakukan dan mengembalikan tanaman anggur kita pada pemupukan vegetatif, ya, masa-masa pertumbuhan. Bertujuan apa? Bertujuan agar tanaman tersebut ini pertumbuhannya seimbang dulu, ya. Seimbang dulu, subur dulu, memulihkan dari segala kemacetan lah, intinya kemacetan seperti aliran ini air, ya, air dalam keran atau air dalam pralon. Tadinya kan sudah lama, ini harus diperbarui lagi, dibersihi lagi dengan aliran nutrisi baru, dongkrakan baru, maka pemulihan tersebut sangat bagus sekali. Contohnya anggur ini anggur ARA 15 yang pernah saya bagikan pada teman-teman pada waktu itu. Buahnya sangat banyak sekali, hampir 100 dompol untuk satu pohon ini. Dan karena keterbatasan tempat tersebut, dan juga karena saya ingin meremajakan serta mengistirahatkan tanaman, maka saya lakukan pemangkasan cabang tersier. Ini tidak saya pangkas secara mepet, tidak. Kenapa? Karena tanaman anggur ini masih usia 1 tahun, ya. Masih usia 1 tahun, masih terlalu muda. Nanti kalau saya pangkas terlalu mepet, nanti lama pertumbuhannya. Maka dari itu saya ambil jarak sekitar 5 lah. Nanti kalau sudah tumbuh baru kita lakukan seleksi. Terserah kita mau kita rawat semua atau kita seleksi. Contohnya juga ini tanaman anggur Jupiter saya, ya, yang pernah juga saya bagikan pada teman-teman yang di halaman rumah tanpa naungan. Ini saya lakukan pemangkasan juga tidak saya lakukan pemangkasan mepet. Kenapa? Karena ini musim penghujan. Karena musim penghujan, jadi saya tidak berani melakukan pemangkasan terlalu mepet, yaitu saya lakukan pemangkasan di 3 sampai 2 mata tunas. Dan setelah tumbuh seperti ini terserah kita mau seleksi berapa tersier, ya. Kalau mau dihidupkan semua silahkan. Kalau untuk varian Jupiter masih kuat saja. Tapi kalau untuk varian-varian lain saya sarankan
satu tersier tetap satu, kembalikan kita pilih yang terbaik agar menghasilkan buah yang terbaik. Jika teman-teman melihat kok di atas ada paranet, ini cara saya menyiasati suhu. Karena dari penelitian saya, yang membuat tanaman anggur di musim hujan itu sering mengakibatkan daun rusak itu bukan karena air hujannya saja, akan tetapi karena disebabkan oleh cuaca suhunya, panasnya. Biasanya kalau musim hujan, sehari panas, sehari hujan, sehari panas, sehari hujan, itu daun anggur itu kalau tumbuh itu tidak bisa lebar-lebar dan tidak bisa bagus. Maka dari itu ini saya siasati untuk menyetabilkan suhu di musim penghujan. Juga sekaligus bisa menahan air hujan tidak langsung mengenai daun anggur, sehingga daun anggur tidak terlalu rusak dengan curah hujan yang lebat. Nah, ini juga bisa diterapkan untuk teman-teman yang terutama penghobi belum punya naungan untuk menjaga daunnya itu lebar-lebar bagus. Cara ini bisa diterapkan karena dulu pernah saya lakukan, hasilnya bagus. Tapi saran saya, ini ada kekurangannya. Ketika kita memasuki proses pembuahan, paranet harus dilepas. Nah, contohnya seperti ini salah satu contoh yang ingin saya bagikan teman-teman. Ketika kita ingin melakukan peremajaan cabang tersier, ya, maka jangan langsung dilakukan pemangkasan habis kalau di musim hujan. Kalau di musim kemarau bolehlah kita berani melakukan seperti itu, akan tetapi pertumbuhannya biasanya itu agak lambat. Lebih baik kita cari amannya saja, ya. Kita ambil 2-3 mata tunas, ya. Semua tunas air kita buang seperti ini, ya. Nah, kita buang, lalu kita ambil 3 mata tunas atau 4 mata tunas, ya, sekitar mentok-mentoknya 4 lah, tergantung keberanian kita untuk ngambil risiko. Akan tetapi kalau kita tidak melakukan pemangkasan mepet itu tidak masalah. Cara ini juga untuk mengantisipasi untuk teman-teman anggurnya yang belum tua benar. Ini anggur belum ada 1 tahun tapi sudah pernah berbuah. Dan karena musim hujan saya ingin memperbaiki cabang tersiernya agar lebih pulih lagi, lebih bagus lagi, dan juga pertumbuhannya lebih menarik lagi, ya. Karena kalau musim hujan itu pasti teman-teman mengalami hal semacam ini. Untuk memperbaiki kualitas tanaman anggur kita, maka langkah ini saya ambil, ya. Nah, tunas air kita buang semua, ya, tunas air kita buang semua seperti ini, lalu kita lakukan pemangkasan seperti ini. Nah, biasanya cara ini kalau kita beruntung itu juga tanaman membawa bunga, ya. Tapi jika membawa bunga yaitu bukan tujuan saya, akan tetapi tujuan pokok saya adalah memperbaiki tanaman anggur tersebut bisa tumbuh bagus. Nanti setelah terjadi tumbuh tunas seperti ini, kita lakukan pemilihan, ya. Kita lakukan pemilihan pada cabang-cabang tadi, mana yang dikira bagus kita lakukan, yaitu pemilihan. Jangan sampai dibiarkan terlalu banyak tumbuh, nanti akan terjadi persaingan nutrisi sehingga hasilnya tidak maksimal. Karena ini varian Jupiter, kita bisa rawat 1 tersier itu ada 2 tersier atau 3 tersier itu kalau Jupiter aman. Tapi jika kita ingin mendapatkan hasil yang lebih bagus, memang tetap 1 tersier, kita rawat 1 tersier saja. Terutama kita rawat pemangkasan yang mendekati cabang sekunder, karena ini cabang sekundernya itu sudah ada 3 karena saya bentuk percabangan, ya. Ini pas kebetulan membawa bunga, tapi ini bukan tujuan saya. Tujuan saya adalah memperbaiki kualitas tanaman anggur tersebut. Buat teman-teman yang mengalami hal yang sama, bisa dilakukan cara ini untuk mengantisipasi agar tanaman anggurnya nanti pulih bagus, perkembangannya lebih bagus lagi, dan hasil buahnya istimewa. Cukup sekian video dari saya. Jika ada ketidakpahaman bisa diskusi di kolom komentar, dan jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, manusia biasa yang tidak luput dari salah dan khilaf, serta di sini saya ingin berbagi pengalaman saya. Jika teman-teman ingin
mengikuti ya monggo, kalau tidak ya tidak apa-apa. Semoga bisa menjadi semangat dan penyemangat untuk para pemirsa semua yang lagi menanam tanaman anggur. Walaupun musim hujan, kita bisa menyiasati sedemikian rupa sehingga tanaman kita tetap subur dan bagus. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.